Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan hari ini diambil dari Markus pasal yang ke-11, ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Saya ingat sebuah lagu mengatakan demikian, disalahkan walau tak salah. Ini lagu yang begitu melankolis bagi saya. Dan sepertinya lagu itu cocok untuk pohon ara yang ada di dalam nas ini. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus melakukan perjalanan dari Betania bersama murid-muridnya, dalam perjalanan itu Tuhan Yesus merasa lapar. Ia kemudian menjumpai pohon ara dan mencari kalau-kalau pada pohon itu ada buahnya. Teks mengatakan di dalam ayat yang ke-13, ia mendekatinya melihat-lihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Jadi Tuhan Yesus ketika mencari buah dari pohon ara tidak menemukan buahnya. Tetapi yang menarik bagi saya respon Tuhan Yesus di ayat yang ke-14. Menurut saya reaksi atau respon ini begitu keras. Saya mempertanyakan hal ini. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Coba bayangkan Bapak Ibu sidang jemaat. Pohon ara yang dijumpai oleh Yesus tidak ada buahnya. Yang ada hanya daun-daunnya saja. Dan teks mengatakan memang pada waktu itu belum musim pohon ara itu untuk berbuah. Tetapi kenapa Tuhan Yesus di ayat yang ke-14 dengan begitu keras, seolah-olah pohon ara ini yang salah? Kita perlu memahami teks ini dengan benar, sehingga kita bisa melihat apa maksud Tuhan Yesus. Apakah pohon ara salah? Tidak. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengajar kepada murid-murid, juga bagi kita sekarang. Pohon ara dalam teks ini adalah gambaran kehidupan kita sebagai orang percaya. Orang Kristen, pengikut Kristus. Kadang-kadang kita seperti pohon ara ini, tumbuh lebat dengan daun yang hijau dan rindang, dengan batang yang kokoh, tetapi tidak menghasilkan buah. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, kehidupan kekristenan pada masa sekarang banyak yang tidak menghasilkan buah. Ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi pada waktu itu, mereka kelihatan begitu taat, begitu setia untuk beribadah kepada Allah dan menjalankan tata laksana peribadatan mereka sebagai orang Yahudi. Mereka begitu ketat dengan aturan-aturan dan berpegang pada hukum Taurat yang ada. Tetapi pertanyaannya, mengapa seringkali Yesus mengecam kehidupan mereka? Bukankah mereka orang yang taat, orang yang patuh, orang yang setia, orang yang beragama? Ini sebuah pertanyaan bagi kita. Rupanya ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi yang ada, orang-orang yang begitu jempol dalam beragama, tetapi dalam tindakan sikap hidup mereka tidak ada apa-apanya. Ada banyak kehidupan mereka yang mereka laksanakan hanya untuk memenuhi aturan agama yang ada, tetapi bukan aturan yang diberikan oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Sehingga bisa dikatakan hidup mereka tidak berbuah bagi Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, nas ini menjadi teguran bagi kita. Sudahkah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kita menghasilkan buah? Dan buah kita menjadi berkat bagi sesama, dan buah kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, buah
dalam kehidupan orang percaya itu nampak melalui perkataan, tindakan, sikap hidup tiap-tiap hari. Sayang kalau kita pergi ke gereja, rajin beribadah, tapi sikap hidup kita menunjukkan sebaliknya. Sayang kalau kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang taat dan patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin menyembah Allah. Tetapi dalam kebersamaan kita dengan sesama, kita suka menyakiti hati orang lain, kita suka memfitnah, kita suka menggosip, kita tidak bisa mengasihi dan menunjukkan kebaikan kita sebagai anak-anak Allah. Sangat disayangkan sekali. Berarti hidup kita sama seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, belum menghasilkan buah. Jangan menjadi orang Kristen yang berbuah hanya pada musim tertentu, tetapi jadilah orang Kristen yang menghasilkan buah setiap saat, setiap waktu. Tuhan memberkati kita. Amin.